Halo, selamat sore. Berjumpa lagi di acara Arang Aktif Live ya. Sebenarnya tidak harus live, tapi begitulah hampir 2 tahun nih kami lakukan jalankan acara ini. Ya, di sini kami membahas mengenai arang aktif. Apa itu arang aktif? Bagaimana cara memakainya? Manfaatnya apa? Ya, dan juga kami sering menampilkan kesaksian ya, testimoni dari orang-orang yang mengalami kesembuhan. Uh, jadi kita kami membahas dari sisi ilmunya dan juga membahas dari sisi empirisnya ya, pengalamannya. Saya sendiri adalah pemakai arang aktif sudah lama dan saya sangat merasakan manfaatnya dan banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya. Oleh karena itu kami ingin membagikannya di channel ini. Ya, hari ini kita rencananya mendengarkan kesaksian testimoni, tapi lagi dicoba dihubungi ya, yang akan memberikan kesaksiannya. Semoga jadi, tapi kalaupun tidak jadi, hari ini saya mau bahas dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, tanya jawab. Oke, jadi tanya jawab tentang arang aktif. Jadi arang aktif ini, channel arang aktif ini bisa dilihat ya acara-acara sebelumnya karena direkam di YouTube dan juga di Facebook. Dan di masing-masing channel itu di Facebook dan di YouTube kami menerima pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa atau pembaca. Nah, pertanyaan pertama, oh ini bukan pertanyaan sih, ini komentar ya. Semoga bermanfaat dan terbukti. Ya, terbukti itu artinya bisa luas ya, terbukti itu ya. Tentu kami di sini bukan lembaga riset atau lembaga uji klinis ya. Jadi kami tidak membuat bukti-bukti uji klinis misalnya ya. Kan kita sering dengar istilah ini kan akhir-akhir ini di masa pandemi ini. Jadi uji klinis itu metode ya yang ilmiah untuk membuktikan bahwa seseorang itu memang sembuh karena sesuatu obat atau mungkin vaksin ya. Jadi kami bukan lembaga uji klinis. Jadi bukti apa yang kami bawakan itu bukti empiris, ya, bukti melalui pengalaman. Ya, bukti empiris artinya bukti melalui pengalaman. Jadi ini bukan bukti secara ilmiah, tapi menurut pengalaman. Tentu kami membawakan logika-logika ilmiah ya dan juga hasil-hasil riset ya yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar omong kosong atau hayalan saja, tapi memang ada dasar ilmiahnya, ya. Namun bukti yang kami bawakan bukan uji klinis, melainkan bukti empiris. Dan ini sudah banyak, termasuk yang sudah tertulis di buku ya, di buku dan di halaman Facebook, dan juga yang sudah kami tampilkan dalam bentuk video maupun audio di channel ini. Tadi saya sebut buku ya, buku itu buku apa yang saya maksud? Buku Arang Aktif, tulisan Bapak P.A. Siboro. Ini bisa didapatkan di Google Play. Jadi Google Play itu bukan hanya aplikasi. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di Google Play itu juga menyediakan buku, ya, selain juga games ya dan aplikasi. Dan ada movie, ada musik juga, tapi yang jadi untuk mendapatkannya tinggal lihat di bagian buku, lalu
Cari, ketik arang aktif, cari, maka akan ketemu bukunya. Akan ketemu bukunya. Ini tujuan buku ini bukan komersil, hanya untuk membagikan pengalaman dan ilmu ya, yang kami yakin bermanfaat bagi masyarakat. Tapi memang dihargai, ya tidak nol gitu, karena biar agar buku ini dihargai gitu, bukan hanya biasa orang kan kalau sesuatu yang tidak ada harganya, ya udah ntar aja deh bacanya. Tapi kalau dia beli, ya jadi ada semacam dorongan untuk yang lebih untuk membaca. Ya, tidak mahal bukunya. Oke, jadi ada banyak testimoni yang sudah dituliskan di situ dan juga di channel ini. Itulah bukti empiris yang kami sampaikan. Ini semoga menjadi referensi ya, menjadi motivasi untuk mencobanya. Jadi semoga bermanfaat dan terbukti. Terima kasih atas ucapannya. Oke, yang berikutnya, apa yang dimaksud arang aktif? Bagaimana cara mengkonsumsinya? Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul secara periodik ya, berulang kali. Tentu karena ada orang yang baru lihat channel ini, baru dengar, oh apa itu arang aktif? Itu sebabnya kami melakukan siaran ini berulang-ulang tiap minggu, karena ada saja orang yang baru dengar, ya, walaupun kita sudah sering bahas ya apa itu arang aktif, bagaimana cara mengkonsumsinya. Nah, ini mungkin saya jawab belakangan ya. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikut. Bentuknya seperti apa? Rasanya gimana? Bentuknya seperti apa? Rasanya gimana? Maksudnya bentuk arang aktif itu ya. Oke, ini juga sebenarnya bagian dari jawaban dari pertanyaan ini ya. Saya sebenarnya ingin membahas lagi jawaban dari pertanyaan ini, tapi mungkin agak panjang, jadi saya jawab ini dulu. Bentuknya itu adalah bubuk arang aktif ya. Jangan arang yang seperti untuk bakar sate itu jangan dimakan begitu saja. Tentu tidak bisa. Yang kita maksudkan di sini adalah bubuk arang aktif. Rasanya gimana? Rasanya tidak ada. Pada dasarnya rasanya tidak ada. Jadi tidak pahit, tidak manis, tidak asin, tidak asam. Ya, bisa dikatakan nggak ada rasanya. Cuma ada teksturnya ya. Ada teksturnya. Namanya juga bubuk. Kalau kita letakkan, kita minum, ya ada rasa teksturnya ada. Sedikit seperti makan tepung gitu ya. Dia tidak cair. Arang aktif itu tidak larut di dalam air ya. Tidak larut atau tidak menjadi kental ya. Karena arang aktif itu sebenarnya tidak bisa larut di dalam air. Dia hanya mengambang di dalam air. Ya, partikel-partikel yang sangat halus hanya mengambang saja, seakan-akan larut tapi tidak larut. Buktinya kalau diletakkan itu dibiarkan beberapa lama dalam gelas yang sudah dikocok, tadinya itu warna airnya hitam ya, seakan-akan larut, tapi jika dibiarkan lama-lama itu arangnya akan turun ke bawah, ya, akan turun ke bawah karena gravitasi ya, jadi tidak larut. Itu buktinya. Bukti lain lagi adalah kalau diminum, itu dia tidak masuk dalam ginjal kita, tidak masuk dalam peredaran darah. Jadi saat buang air kecil tidak buang air kecil, itu air seni tidak hitam. Ya. Saat buang air besar itu hitam, karena dia memang lewat saluran pencernaan dan dibuang bersama kotoran. Oke. Kemudian pertanyaan berikut, cara membuat pasta arang aktif. Nah ini juga nanti mungkin kalau sempat hari ini, kalau tidak sempat di kesempatan berikutnya ya, bersama-sama dengan pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan arang aktif, bagaimana cara mengkonsumsinya, cara membuat pasta arang aktif. Jadi pasta arang aktif ini dipakai untuk pemakaian luar. Ya,
arang aktif cara pemakaiannya ada dua jenis, pemakaian dalam dan pemakaian luar. Pemakaian dalam itu dengan cara diminum, ya, dicampurkan dengan air seperti minum kopi mungkin ya, bukan kopi yang pakai apa, jadi kopi yang langsung dicampur dengan air. Jadi arang aktifnya dicampur langsung dengan air, dikocok lalu diminum. Itu pemakaian dalam. Nah, pemakaian luar adalah dengan membuat pasta arang aktif atau kita sebut tapal ya, seperti kompres gitu. Jadi dijadikan dicampur dengan air sehingga dia seperti pasta. Sebaiknya juga dicampur dengan tepung ya, supaya jangan terlalu supaya dia lengket gitu. Dan itu kompreskan atau ditempelkan di bagian yang sakit. Oke, ini baru ada kabar dari Andri bahwa testimoni yang akan memberikan testimoni akan masuk ya. Semoga tidak lama lagi bisa join kita di sini. Untuk sambil menunggu, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut ya. Ke pertanyaan berikut. Oke. Ikut simak terus kesaktian arang aktif. Kesaktiannya. Ya. Kalau di halaman Facebook dipakai istilah ajaib. Ini juga ya, mungkin seperti kata-kata kesaktian ya. Jadi kata yang ya, untuk menarik perhatian saja. Sebenarnya bukan sakti, bukan ajaib. Ada dasar ilmiahnya, ada cara kerjanya yang kita sudah ketahui karena sudah diketahui oleh ilmuwan juga. Cara kerjanya adalah arang aktif itu kenapa dia ajaib? Ajaib dalam tanda kutip ya. Kenapa dia sakti dalam tanda kutip? Karena satu bahan ya atau obat dalam tanda kutip, dia bukan obat sebenarnya, tapi obat dalam tanda kutip. Satu bahan, satu obat dalam tanda kutip bisa menyembuhkan banyak penyakit. Mengapa? Karena badan kita sendirilah yang sebenarnya menyembuhkan dirinya. Jadi arang aktif itu membantu badan kita dengan mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh kita sehingga badan itu bisa pulih sendiri. Itulah alasan kesaktian. Kenapa dia bisa mengikat? Itu karena struktur ya, struktur fisik dari arang aktif itu. Jadi struktur fisiknya itu dia punya banyak pori-pori, punya banyak pori-pori yang mengikat berbagai bahan yang tidak baik. 1 sendok makan arang aktif itu luas permukaannya setara dengan 1 lapangan sepak bola. Jadi semakin luas permukaan, semakin tinggi kemampuan arang aktif mengikat bahan-bahan yang tidak baik. Jadi semakin halus arang aktif, semakin luas permukaannya. Jadi sedapat mungkin pakailah arang aktif, bubuk arang aktif yang halus. Semakin halus, semakin luas permukaannya. Semakin tinggi kemampuan arang aktif untuk mengikat racun-racun atau bahan-bahan yang tidak baik. Jadi semakin tinggi kemampuannya, maka semakin terbantulah badan kita. Mengapa mengikat racun itu membantu kita untuk sembuh? Itu coba kita lihat kutipan dari Sir William Arbuthnot Lane ya. Ini kutipan yang sangat-sangat penting ya, yang sering saya bawakan. Hanya ada satu sebab yang membuat kita sakit, yaitu toksemia, toksin atau racun dalam darah, yang kebanyakan daripadanya diciptakan dalam tubuh oleh kebiasaan hidup dan pengeluaran kotoran yang salah. Jadi racun di sini bukan berarti sianida gitu ya, seperti yang pernah jadi berita ya, yang ramai dikabarkan. Ya, bukan hanya itu, sianida memang racun juga, tapi bukan hanya itu. Di dalam tubuh kita, kebiasaan hidup yang tidak baik, ya, pengeluaran kotoran yang salah itu artinya seperti menahan buang air kecil, menahan buang air besar, ya, tidak berkeringat. Saat kita mengeluarkan
sesuatu dari tubuh kita, itu kotoran ikut keluar. Nah, pengeluaran kotoran yang salah atau menimbun kotoran itu dalam tubuh kita mengakibatkan racun itu menumpuk. Kebiasaan hidup yang salah juga menjadi penyebab, ya, istirahat yang kurang, ya, kurang aktivitas di luar, sinar matahari, udara yang tidak bersih, minuman yang tidak, air yang tidak bersih, ya, yang terpolusi, itu semua menambah tumpukan racun di dalam tubuh kita, toksin atau racun di dalam darah. Itu sebabnya orang aktif sakti, dalam tanda kutip ya, sakti. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Oh ya Kak, apakah norit sama saja dengan arang aktif? Ya, ini sering juga ditanyakan. Jawabnya sama. Sama. Jadi sebenarnya tidak baru ya, kalau kita udah tahu itu bahwa arang aktif yang disebut di sini adalah sama dengan norit. Jadi kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Sudah mungkin sudah nggak tahu ya, sudah sejak kapan ada norit ya. Mungkin 50 tahun yang lalu atau lebih ya. Jadi, norit itu adalah arang aktif. Sebenarnya norit itu adalah merek dagang. Ya, merek dagang. Kita menyebut arang aktif itu nama umum. Arang juga nama umum, aktif artinya yang sudah diaktifkan. Arang yang sudah diaktifkan. Nah, norit itu adalah merek dagang. Merek dagang untuk arang aktif buatan perusahaan tertentu. Dan biasanya yang kita ketahui norit itu adalah untuk diare ya, untuk diare. Jadi di sini yang kita bawakan, pesan yang kita bawakan adalah bahwa arang aktif itu bukan hanya untuk diare. Prinsip kerjanya sama dengan saat dia menyembuhkan diare, tapi arang aktif bermanfaat untuk segala macam penyakit. Oke, saya lihat sudah tiba ya narasumber kita. Tapi saya lanjutkan dulu ini ya, pertanyaan sedikit lagi. Saya rencana menggunakan itu untuk terapi ya, terapi detoks kesehatan saya dan keluarga. Ya bagus, Anda boleh menggunakan norit, tapi norit itu karena biasanya untuk diare, ya ininya apanya namanya, ukurannya kecil ya. Jadi lebih bagus beli, ya saya bukan mengatakan merek lain lebih bagus, tapi lebih bagus beli arang aktif yang dalam botol. Karena mungkin lebih ekonomis ya, lebih ekonomis. Ya, silakan dipakai. Oke, saya undang Sarah Yuanita ya. Bisa didengar suara saya? Tapi suara bisa. kok suaranya nggak dengar ya? Nah, ini mungkin salah lagi nih kayak yang dulu nih. Halo? Nggak Kedengeran kedengaran. nggak? Oh, kedengeran ya. Bentar. Mbak Andi nggak masuk ya? Kedengeran nggak suaranya? Suaranya nggak kedengaran. Oh gitu. Kalau ini masih nggak kedengeran juga? Saya tanya Andri dulu ya. Mungkin suaranya pakai WA aja ya. Suaranya pakai WA tapi WA saya belum nyambung karena nih suaranya sama sekali nggak kedengaran. Oke. Oke. Maaf ya. Kenapa suaranya tidak muncul? Ketemu lagi di acara arangan. Ini kalau suara di sini sih muncul ya. Halo. Halo.
Wah, Halo? nggak ada suaranya. Iya. Mungkin bisa kasih tahu saya nomor WA-nya lewat Andri mungkin, karena saya nggak punya. Mungkin kita suaranya lewat WA aja. Oh, boleh deh, boleh. Mohon maaf, ini mohon maaf ini suaranya nggak masuk suaranya, jadi saya nggak bisa dengar. Edit mix Ini setting, juga nggak bisa ya? nggak ada suaranya ya. Iya. Mungkin kayaknya kita coba minggu depan kayaknya ya, kalau suaranya nggak dengar suaranya. Ah, gimana nih? Udah stream nih. Sama sekali nggak ada suaranya. Sama sekali nggak ada suaranya. Terus kali ya. Coba live. Iya. Oke, mungkin testimoninya mungkin minggu depan saja ya. Ini kadang-kadang eh, kadang-kadang ada masalah suara nggak masuk. Ya tadi maunya dites dulu, tapi halo, halo Andri, wah mic-nya ini, halo, mic-nya, bentar ya, halo, halo, ya, mic-mu di ini dimatiin, nah, dengar Yo, nggak? lagi tunggu Dengar? sama sebentar. Tunggu ya. Jangan-jangan ini, Aku cek dulu. jangan-jangan masalah di sini ya, tapi kayaknya iya, kayaknya minggu depan aja ya. Ini koneksi Andri juga putus-putus kayaknya. Mohon maaf, ada masalah suara. Oke, jadi saya lanjutkan dulu ya, menjawab pertanyaan. Ini tadi kan sudah dijawab kan ya. Apakah sama dengan Norit? Ya, mau gunakan untuk detox silakan, tapi mungkin ukurannya atau volumenya sedikit ya, biasanya untuk diare saja soalnya. Nah, pertanyaan berikut, adakah kesaksian untuk limfoma? Nah, ini pertanyaan yang tipe pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah bisa untuk ini? Apakah bisa untuk itu? Apakah ada kesaksian untuk ini itu ya? Nah, kalau kesaksiannya memang belum ada. Ya, limfoma ini mungkin maksudnya kanker limfoma ya, kanker limfoma. Saya rasa itu maksudnya ya. Ini kesaksian tentang kanker limfoma belum ada. Dan ya, penyakit kanker ini bukan penyakit yang mudah. Kita harap akan ada kesaksian, tapi perlu diingat bahwa penyakit kanker ini sebenarnya adalah kulminasi dari penyakit, kebanyakan ya, kulminasi dari kebiasaan hidup yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun, dan itu adalah ujungnya. Jadi sudah tahap akhir ya, penyakit kanker belum ada sama sekali di dunia medis juga, di satu obat atau satu metode yang bisa menyembuhkan, yang dijamin bisa menyembuhkan kanker ya. Tapi kita yakin arang aktif membantu, karena arang aktif itu
membantu badan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi tentu kebiasaan hidup ya, pola hidup akan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, semoga nanti ada kesaksian. Dan kesaksian selain yang ada di channel ini, juga ada di YouTube, ada di Facebook, bisa dilihat. Oke, ini kembali Andri tersambung, tapi koneksinya juga putus-putus ini. Ini hitam lagi ya. Lalu Sarah nyambung tapi suaranya tidak ada. Mohon maaf. Mungkin sama sekali nggak ada suaranya. Kita dengar testimoni atau kesaksiannya minggu depan saja ya. Karena kita harus benerin dulu ini. Mungkin kita harus coba dulu sebelum live, kita cek dulu apa masalahnya. Ya, hari ini mungkin udah tampil bertiga untuk pemanasan untuk minggu depan ya. Andri ngomong tapi suaranya sama sekali nggak kedengaran. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Nggak dengar soalnya, nggak dengar. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Oke deh. Oke? Oke, makasih. Aduh. Oke, terima kasih kalau gitu telah mendengarkan ngobrol tentang arang aktif sebagai obat. Kita jumpa minggu depan dan kita ingin dengar kesaksian dari Sarah Yuanita. Makasih Andri. Koneksimu juga putus-putus dari Makasih. putus. Oke.